Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan. Minggu lalu nggak bisa bang kayak gitu kan? Sama ayah-ayah pula iya, ya. Awak pun Enggak gitu takut kan. Oke, terima kasih kembali lagi di acara Selamat Sore Medan. Seperti biasanya pada pukul 17 waktu Indonesia Barat kita akan membacakan 3 berita menarik hari ini yang up to date, yang akan dibawakan juga oleh wartawan kita yang sudah berada di lapangan. ya jangan dekat kali ke mic. Kenapa? Nah. Oh baik, kayak anak bodoh gitu begini ya. Oke deh bang. Oke, sebelum kita berpanjang lebar, Perpanjang lebar. ini tiap hari ada di sini, tapi Tribuners nggak Ini tahu dia. ditutup. Nggak apa-apa, SMS. Oh iya. Nih kopi Awi. Aku tiap hari minum ini. Setiap hari ya? Iya. Iya, tiap hari dibuat memang sih Tribuners. Enak kan bang Nggak kopinya? asam dia di lambung. Kopi Kopinya Arabica. orang Medan. Iya nggak sih? Diproduksi dengan mesin Probat, mesin dari Jerman yang canggih luar biasa. Wow. Cobain aja biar Cobain tahu. ya. Selain itu bang, aku juga mau kasih tahu nih ya kan. Apa yang beda dari aku, cobalah. Cetar ya. Iya, cetar. apa cobalah, bilang lah. Alis apa? Alis. Bulu mata anti miskin. Anti miskin badai ya. Ini LS-nya dari Tuh, Winart. Winart _ CLR. Ini LS-nya dijamin bang, tahan lama, kuat, terus juga nggak kelihatan, tetap kelihatan natural gitu dia. Natural nakal gitu. Pokoknya kalau pakai ini mau bangun tidur pun kelihatan on gitu bang, gitu. Jadi kalau mungkin Tribuners yang ciwi-ciwi nih bingung mau pasang LS di mana, bisa di Winart _ CLR. Langsung Cek aja Instagramnya DM langsung. Bahkan bang bisa datang ke rumah. Jadi home service. Dan ini terlarang untuk laki-laki ya. Enggak apa-apa kalau laki-laki mau, kenapa enggak? Abang kan mau pasang kemarin ya. Iya. Oke deh, kalau gitu kita langsung aja masuk ke berita pertama kita bang. Iya. Jadi berita pertama itu ada yang kemalingan nih. Jadi uang 106 juta rupiah yang berada di dalam mobil Toyota Vios BK1579IU yang terparkir di jalan depan kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Deli Serdang raib digondol maling hari ini. Kejadiannya Ya, seperti biasa ya. Beberapa waktu yang lalu juga ada kejadian. Kalau nggak salah di Pemko Medan terparkir juga mobil dengan uang ratusan juta gitu kan. Berarti kayak memang udah digambar nggak sih bang? Dan udah banyak kejadian. Kenapa dilakukan lagi, uang ditinggalkan di situ gitu? Jadi pengakuannya itu dari keduanya ini, mereka datang ke kantor BPKA itu cuman sebentar, tinggalin mobilnya untuk tanda tanganin dokumen katanya gitu. Waktu balik udah nggak ada, nggak tahu lah sebentar berapa lama itu, kita nggak ada dikasih informasi juga. Mungkin nanti bisa tanya sama wartawannya. Terus uangnya itu baru aja diambil sama Kepala Desa Medan Sinemba Bang Jasri dan Bendahara Desa Husein di Bang Sumut Lubuk Pakam itu untuk BLT. Ya, ditinggalkan mobil itu dijagain dong. Sedangkan ada Karena orangnya itu 100 juta ya. ada orangnya aja dirampok. Apalagi ditinggalkan. Masalahnya bukan 100.000 loh yang ditinggalkan di mobil ya, 100 juta gitu ya. Terus bang, yang kerennya lagi, pelaku ini naik 2 mobil dan 1 unit sepeda motor. Kelas sekali nggak tuh, hah? Berarti udah diintai dari bank ya? Iya, masalahnya udah naik mobil kan, perampoknya perampok kelas kakap itu, udah banyak duit masih ngerampok modelnya kan, awalnya nggak ada mobil. Jadi sekitar 20 menit setelah melaporkan kejadian, mereka langsung melapor ini ke Polresta Deli Serdang. Dilaporin langsung olah TKP lah, turun. Udah ada CCTV-nya, tapi kejadiannya kan itu jam 14:30. Masih belum 13:40, sorry. Jam 13:40. Jadi masih belum tahu apakah udah berhasil ditemukan nih pelakunya. Ya 2 mobil bisa jadi rame tuh kan. Jadi untuk lebih lengkapnya mungkin kita bisa nonton dulu videonya ya Bang. Oke. Jam 1.40. Ntar lagi dulu. Ayo dulu. 13.40 ya berarti ya.
mobil dia satu dulu. Oh, udah berhasil dapat. Nah, ini ada mobil. Oh, ini mobilnya. 2 mobil dia, Ndra. Nah, satu mobil itu, satu ninggalangi. 2 mobil. Kalau dugaan ya. Nah, iya kan, 2 mobil, ya kan. Oh, penyelidikan gitu ya. Lapor polisi lah. CCTV. Ada mobil juga. Kereta 1. Oh, mau ngapain? 2 mobil. Ini mau parkir di luar memang. Apa sih kenapa? Enggak, tadi awalnya parkirnya di mana? Memang di sini. Berapa uangnya di dalam? 6.200.000, Bang. 106. Iya, Bang. Abang yang bawa mobil lah gitu. Iya, Bang. Bang dia. Bang siapa namanya? Pak, Pak Husin. Biasanya di sini. Sama Pak Kadep ya. Mau kemana ini? Polsek? Polres. Jadi berapa lama abang tinggalkan mobilnya? Oh, ini ya, sudah ya. Sudah. Sekitar 5 menit, Bang. 5 menit. Abang ke dalam ngapain, Bang? Ada ya sih. Iya, punya warga bapak ini Tanjung Ras. Kalau Bang yang bawa laporan Bang, bagus, Bang. Iya. Itu, Bang. Pak Kades, kok dua-dua masuk ke dalam kantor, Pak Kades? Kenapa? Bapak tadi. Enggak, kok dua-dua gitu? Memang dua-dua mau ditanda tangan? Enggak, nanya aja. Enggak, Bang. Jangan diapain dulu Bang ya. Iya. Nanti aja Bang. Bang bantu nih, Bang, bisa dapat, Bang. Jangan. Ya biar polisi nanti, Bang. Ya udah lah, usah banyak komentar ya, Bang. Ini susah. Ya, itu tadi yang buat penasaran kenapa dua-dua masuk. Apakah dua-dua memang ada keperluan untuk tanda tangan atau Setidaknya Bang yang pakai baju batik itu tunggu di mobil ya. Tadi udah ditanya juga sih sama wartawan kita, tapi kelihatan Bapak Pelangak Kades pelongo ya, ya. kebingungan, udah nggak tahu bilang mukanya juga ada sedih kali gitu. ya, dan juga dengan adanya musibah ini patut juga diinterogasi. Cuman yang ya. jadi pertanyaan juga sih Bang, kelihatan ya di dalam itu masih bisa parkir 1 mobil ke dalam kantor. Kenapa harus parkir di depan? Ya. Nggak mungkin ada larangan tidak boleh kita parkir di dalam kantor itu kan? Dan penyidik lebih pintar lah dari kita. Iya, Pasti ada pastinya. pertanyaan seperti itu. Iya baiklah. Kalau gitu kita langsung aja kali ya tanya sama Ya, Bang Indra ada ya. Indra yang sedang di lapangan. Halo Indra. Ya, halo kawan-kawan. Di mana? Lagi mau pilpres apa gimana ini mau Ini Pak mencalonkan? Sekda ini Sekda. Ada Garuda di sini bendera. Takut kali Jadi awak. Pak Sekda tadi nanya Kades, kok Kadesnya nggak mau ngomong. Jadi seperti itulah momennya. Jadi di saat baru kejadian Pak Kades dan bendahara ini Masih panik ya? panik gitu. Tapi setelah beberapa lama kemudian mereka juga mau bersedia untuk menjelaskan sedikit mengenai Ya. kronologis kejadian ini. Nah, silakan diceritakan Indra, Bang. kronologisnya. Ya, jadi lokasi kejadian pencurian yang dilakukan pelaku dengan modus pecah kaca ini terjadi di depan jalan kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemkab Deli Serdang. Atau di depan kantor BPKA ini juga ada kantor dinas perizinan. Nah, jadi saling berhadap-hadapan. Jadi peristiwa kejadian pencurian ini terjadi pukul 13.40 di mana Kepala Desa Medan Sinembah bersama dengan bendaharanya ini sebelumnya itu datang dari baru saja mengambil uang di Bank Sumut. Jadi setelah ngambil uang 106 juta yang hilang ini, mereka pergi ke area kantor Pemkab Deli Serdang, khususnya di kantor BPKA. Jadi di BPKA ini mereka katanya mengaku ada dokumen yang harus mereka tanda tangani. Jadi makanya mereka menganggap remeh sebentar saja karena menganggap hanya tanda tangan sebentar, makanya mobil mereka yang tumpang ini terparkir di depan
jalan, di area jalan, jadi bukan di area kantor. Meski di area kantor seperti teman-teman lihat tadi masih ada sebenarnya area lahan parkir yang tersedia, namun karena mereka menganggap hanya sebentar, hanya menandatangani, makanya mereka meninggalkan mobil ini tepat di depan gerbang kantor BPKA ini. Oh, jatuhnya lebih ke sepele ya? Ya, sepele gitu. Ini masih dugaan. Yang jelas saat ini pihak kepolisian masih menyelidiki kasus ini dan menginterogasi kedua orang ini, bendahara sekaligus bendahara dan kades Desa Medan Sinembah gitu. Oke. Dari kan sudah dilaporkan nih ya Bang ke Polsek Deli Serdang ya. Sudah Polres. sejauh mana nih? Oh, Polres Deli Serdang, sorry. Sudah sejauh mana progres yang dilakukan oleh pihak Polres sendiri, Bang? Ya, jadi setelah mendapat laporan dari keduanya, ini tadi Polresta Deli Serdang, khususnya dari unit 1 Satreskrim Polresta Deli Serdang ini langsung turun ke TKP. Mereka mencari CCTV dari berbagai kantor untuk mengetahui dan menjadi pendukung pengungkapan kasus ini. Salah satu CCTV yang sudah diamankan ini CCTV kantor BPKA. Hanya saja seperti yang saya lihat tadi, CCTV di kantor BPKA ini untuk pelaku cukup jauh terekam. Jadi ketika di zoom itu pelaku juga tidak tampak. Hanya saja ada dugaannya 2 mobil yang terlibat dalam kasus pencurian ini beserta 1 unit sepeda motor. Jadi pelakunya ini datang dari arah kantor PMD, dinas PMD, lalu mereka merapat ke mobil yang terparkir. Jadi 1 mobil ada mencoba menghalangi CCTV dengan sedikit memalangkan kendaraannya di depan mobil yang dipecahkan kacanya, baru kemudian 1 lagi mobil ini langsung membawa pelaku yang melakukan aksi pecah kacanya. Jadi setelah pecah kaca ini dilakukan, baru menaiki mobil mengarah ke lapangan alun-alun Pemkab Deli Serdang. Jadi dari rekaman CCTV itu terlihat pada saat kejadian, dari jam CCTV terlihat kejadian 13.40 dan aksi pecah kaca itu dilakukan kurang dari 30 detik saja seperti itu. Oke, Bang, dari tadi kan Abang ada nanyain juga, cuman memang Bapak Kadesnya tidak menjawab ya. Kenapa harus mereka masuk dua-dua ke dalam gitu, sedangkan mereka tahu ada duit besar yang sangat banyak tuh di dalam Apakah mobil. memang Alasannya 2 orang ini ada keperluan benar. tanda tangannya? Ya, jadi sejauh ini memang kita masih ingin dapatkan klarifikasi lagi dari BPKA, apakah memang keduanya dibutuhkan untuk melakukan tanda tangan atau sebenarnya hanya satu-satu. Namun banyak pihak yang merasa heran mengapa ketika ada uang lebih dari 100 juta mereka baru saja ambil dari bank, namun mereka berani meninggalkannya dan masuk ke dalam area kantor seperti itu. Indra, apakah memang BLT bantuan langsung tunai ini dicairkan melalui kantor desa atau sistemnya kantor memang pos? seperti itu? Karena saya tahu dari kantor pos biasanya kan BLT. Ya, jadi BLT itu ada dari beberapa sumber. Jadi khusus untuk yang dari Kementerian Sosial itu pencairannya dari kantor pos. Tapi kalau untuk dari dana desa, yang berasal dari dana desa itu pencairannya dari bank Sumut, baru kemudian dikirimkan di pencairannya ke masing-masing desa. Jadi pencairannya ini tidak masuk ke rekening desa, jadi harus diambil secara tunai oleh pemerintah desa. Gitu. Oke. Jadi saat ini bagaimana kondisi dari Bapak Kepala Desa dan juga siapanya tadi tuh yang bendaharanya? Seperti apa Bang kondisinya? Apa masih dilakukan pemeriksaan? Ya, jadi saat ini tadi tim Inapis
Polresta Deli Serdang masih melakukan olah TKP. Jadi kaca yang pecah, sebagian serpihan kaca yang pecah itu dilakukan penyelidikan, dilakukan pengecekan mengenai sidik jari pelaku, karena memang kaca tersebut belum ada disentuh siapapun, makanya pihak tim Inapis Polresta Deli Serdang ini melakukan tindak lanjut dengan mencari sidik jari pelaku seperti itu. Jadi untuk kepala desa dan bendahara ini masih terus dilakukan interogasi, masih diambil keterangan-keterangan mereka, apakah memang yang mereka ucapkan itu sesuai dengan realita atau tidak. Gitu. Oke deh kalau gitu Bang Indra, kita tunggu ya Bang untuk perkembangannya seperti apa ya. Semoga pelakunya juga cepat tertangkap nih ya, supaya Pak Kadesnya nggak pening kepalanya. Bang itu gimana Bang lukanya Bang? Macam udah preman ya Bang kita ini ya. Oke Indra, terima kasih laporannya. Selamat bertugas kembali. Selamat sore. Iya, siap. Sorry. Kenapa? Kecelakaan? Tusuk tapi. Kok nggak salah ya? Astagfirullah. Bener nggak sih guys? Oke dah, itu dia Bang. Berita yang pertama kita tuh tentang pencurian ya. Karena itu tadi ya, sepele itu memang nggak akan lepas dari sifat manusia. Memang udah terbiasa dengan bawa uang segitu tapi banyak. Tapi sepele gitu ya. Mbak kayak gitu aja udah debar-debar lah. Ya Allah, 10 Tengok juta di belakang. Bang, 10 juta di tasku aja aku bawaannya mau ku gembok aja tas itu dalam badan gue dah. Tengok kanan kiri. Jangan kan itu, handphone ku tenteng aja aku udah takut kali loh Bang. Kayak kalau dalam tas tuh misalnya tas yang selempang pun tengahin gitu kan, misalnya naik sepeda motor gitu. Ini 106 juta, harusnya kepala desanya juga jangan sepele ya sama bendaharanya, apalagi bukan uang kita sendiri. Benar, itu kan tanggung jawab istilahnya. Jadi harus kita jaga, jangan suka-suka lah gitu. Udah tahu zaman sekarang canggih-canggih kan. Entah maling-maling lagi naik mobil maling yang kau pikir, Udahlah, lanjut kita ke berita kedua. Jadi berita kedua itu datang dari sejumlah pedagang buku bekas di Lapangan Merdeka. Bang udah pernah ke sana belum? Udah pernah. Udah pernah ya, Molly juga waktu kuliah kemarin itu. Jadi ternyata Bang, pedagang buku bekas di Lapangan Merdeka ini melakukan protes dan membakar ban di pinggir jalan kereta api Kota Medan hari ini siang tadi. Alasannya karena bentuk protes dari para pedagang terhadap pemerintah kota yang secara tiba-tiba merubuhkan tangga di lapak dagangannya. Jadi kan kita kalau misalnya mau naik ke tempat buku bekas itu kan naik tangga, itu tangga itu yang dirubuhkan. Jadi nggak bisa ngakses ke atas ya. Kan aneh gitu. Sedangkan untung nggak ada yang lagi di atas. Nggak bisa turun dia. Gitu pula ya. Iya. Tali. Turun masih gampang lah mikirin turun. Tapi kan istilahnya itu orang cari rezeki di situ tanpa ada izin, pemberitahuan lah setidaknya ini akan dirubuhkan. Nggak tahu lah ya, mungkin udah ada pemberitahuan. Dari satu pihak bilangnya sudah ada pemberitahuan tiba-tiba ya kan. Ada yang bilang tiba-tiba, oke. Karena selama ini juga udah dibangun lokasi relokasinya. Apakah sudah selesai atau mereka memang tidak mau pindah ke sana atau bagaimana? Nanti kita tanya ke reporternya. Ini ada videonya kok Bang, kita saksikan dulu Tribuners video berikut ini. Manusia masih banyak lagi di atas. Tanpa pemberitahuan langsung main hancurkan aja. Dua kali lubang kayak gini Bang, satu ditutup jalan tuh. Kita nggak bakat, tapi itu boleh kemari. Boleh kemari. Tuntutan kami jangan diganggu kami selama belum pindah. Kami bukan nggak mau pindah di sana tempat relokasi yang baru. Cuma di sana belum selesai. Di sini dihancurkan sama manusia nggak bertanggung jawab itu.
Itu tangga sudah dirobohkannya satu di belakang itu. Kalau nggak kami tinggal, hah? Yang robohkan tadi siapa? Saya tadi kebetulan belum datang. Ada orang dari situ katanya yang mau dibuka. Ada yang tahun-tahun merekam. Jadi belum dipindahkan ini Bu dagangannya Bu? Kami belum dipindahkan Bang karena aksesnya belum selesai. Mereka sudah menutupi jalan sini, sudah dihancurin sama mereka. Jadi seolah-olah kami ini masyarakat kecil tidak ada artinya. Udah berapa lama nggak berdagang Bu? Kami memang berdagang Bang, cuman satu hari inilah yang dihancurkan di ujung sana tangga tanpa seizin kami. Sementara kami kan masih berdagang di atas. Dihancurkannya tangga di ujung. Dengan Ibu siapa Bu? Ibu Lina. Bu Lina. Oke, makasih Bu ya. Nah, itu dia Bang. Jadi Bang, ternyata sebelumnya memang lapak jualan mereka ini telah dialokasikan ke tempat lain. Tapi lokasi yang baru belum siap untuk ditempati sehingga para pedagang buku bekas ini masih bertahan di lapangan Merdeka. Kalau belum siap kenapa dirobohkan? Kalau dari pihak mereka belum siap, tapi dari Pemko Medan atau penyelenggara proyek itu apakah sudah ada keterangan? Mana tahu sudah selesai kan? Iya, kita tanya juga kalau gitu ya sama reporter kita yang udah di lapangan. Ini ada siapa Bang? Alfiansyah. Halo Bang Alfiansyah. Tompi sekali ya Bang ini ya, terkejut kali aku. Bang Alfiansyah. Halo Bang. Ya. Halo. Oke. Bang, gimana Bang soal dari pedagang yang tangganya dirubuhkan ini atau terus kejelasan dari lokasi barunya apa memang belum siap atau sudah siap tapi pedagangnya nih yang ngeyel nggak mau pindah? Itu gimana Bang? Silakan Bang Alfiansyah. Ya, baik melalui Bang Terji dan juga Gubernur. Ya, tadi memang sempat hampir terjadi kisruh ya antara pedagang buku bekas di Jalan Kereta Api, tepatnya itu di lapangan Merdeka dengan jumlah pihak polisian dan juga Satpol PP, di mana saat itu mereka melakukan protes di pinggir jalan kereta api dan membakar ban bekas di sana, sehingga polisi pun tadi sempat mencoba melakukan pemadaman api tersebut. Menurut salah seorang pedagang di sana mengatakan bahwasannya tadi pagi ada sebuah eskalator yang datang ke lokasi orang ini dan menghancurkan tangga di sana sehingga mereka tidak bisa turun begitu. Nah, akibat kejadian itu mereka pun langsung melakukan protes ke pinggir jalan dan menolak untuk adanya penghancuran bangunan di sana. Oh, karena jadi Bang Alfiansyah, sorry, berarti itu dagangannya udah sempat buka, terus udah ada penjual pedagang juga di atas, habis itu dirubuhkan? Ya, informasinya memang aktivitas orang itu tadi masih melakukan dagang buku di sana, karena makanya tadi sempat kaget juga mereka karena tiba-tiba dihancurkan tangga untuk naik akses ke tempat jualan buku, sehingga mereka pun kemudian melakukan protes. Menurut pedagang buku, mereka memang sebelumnya sudah dialokasikan ke tempat yang baru itu di Jalan Hitam, namun tempatnya itu belum bisa ditempati, sehingga mereka masih berjualan buku di lapangan Merdeka ini. Tidak ada pemberitahuan apapun, tiba-tiba datanglah eskalator ini langsung merusak bagian tangga di bangunan itu, sehingga mereka ini pun melakukan protes. Tadi juga sudah kita sempat hubungi Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Penataan Ruang si Edward Sultan Lubis. Dia mengatakan tidak mengetahui kejadian itu dan tidak mengetahui adanya pengerusakan bangunan di kawasan itu. Gitu. Jadi pihak mana nih yang merubuhkan tangga di lapangan Merdeka ini, Bang Alfiansyah? Ya, menurut informasi yang melakukan perubuhan tangga di kawasan itu merupakan pihak ketiga. Namun tidak tahu pihak ketiganya ini siapa. Tadi juga sempat kita tanyai kepada jumlah pedagang itu juga tidak mengetahui pihak ketiganya ini siapa. Apakah ini termasuk dari apa ya?
renovasi dari lapangan Merdeka ini kan ada pihak ketiga tuh yang bekerja dalam proyek itu. Apakah mereka? Ya, kemungkinan dugaan kita mereka Bang, karena bukan dari Dinas ya? Medan langsung Bang yang iya bukan dari Dinas Pemko Medan langsung yang melakukan pengerusakan bangunan di lokasi itu Bang. Karena tadi kan sempat kita tanya juga dengan kepala dinas perumahan itu Bang, mengatakan bahwasanya dia tidak mengetahui adanya pengerusakan dan keributan yang terjadi di lokasi penjualan buku bekas itu Bang. Nah, untuk selanjutnya apa yang dikasih solusi dari dinas terkait terhadap soal hal ini? tangganya yang udah dirusakin itu ya, apalagi pihak ketiga bukan dari pihak dinas langsung nih. Ya, tadi memang setelah pedagang itu melakukan protes, pekerjaan itu pun langsung dihentikan dan tidak dilanjutkan kembali. Tadi mereka sempat berdiskusi dengan pihak polisian juga, namun hasilnya belum tahu kita Bang. Namun aksi protesnya ini sudah terhenti Bang. Oke. Gimana kondisi para pedagang di sana Bang Alfiansyah setelah tangganya dihancurkan ya? Apa mereka tetap berdagang atau mereka tutup nih dagangannya? Ya, kalau untuk hari ini tadi karena sempat terjadi gesekan gitu antara pihak polisian Satpol PP, tadi sempat mereka tutup dagangannya dan juga tadi ada sejumlah pembeli yang datang, mereka pun tidak mengizinkan untuk masuk. Namun besok sepertinya mereka akan berjualan normal kembali, di mana masih menempati tempat di situ karena mereka mengaku tidak keberatan juga jika dipindahkan ke tempat lain. Namun sampai sejauh ini tempat yang dialokasikan itu belum rampung dan belum siap untuk ditempati. Makanya mereka sejauh ini masih memilih bertahan berjualan di sana gitu. Apakah ada informasi Alfian terkait lokasi relokasinya? Kapan bisa ditempati bagi para pedagang Dan ini? di mana lokasi terbarunya ya? Jalan Hitam. Jalan Hitam. Ya, informasinya memang tempat yang baru itu akan terrealisasi di bulan September ini, di awal bulan. Namun pastinya itu kita belum tahu Bang, karena di awal bulan September ini pun mereka masih berdagang di sana dan belum dipindahkan juga Bang. Oke deh, kalau gitu Alfiansyah, terima kasih atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Selamat sore. Baik Molly dan Bang Tagli, selamat sore. Oke deh Tribuners, kalau misalnya itu benar pihak ketiga yang tidak sengaja lah ya, walaupun katanya tidak sengaja menghancurkan tangga, tetap harus bertanggung jawab sih Bang. Itu rezeki orang lagi mencari rezeki. Marah aku, mama aku kok tiba-tiba jualan di situ, aku yang maju paling depan, betul, ku cari kali yang ngeroboh itu. Siapa yang perintahi kau, gue bilang. Kompor sih aku, memang bising kali ya di pinggir-pinggir itu. Waduh. Oke deh, kalau gitu kita lanjut aja Tribuners ke berita ketiga ya, karena jiwa mama-mama aku keluar. Astagfirullah. Udah mama-mama pula ya? Enggak sih, belum. Masih godis nih. Oke Tribuners, ini berita ketiga, berita yang sangat tidak menyenangkan nih ya, datang dari Serdang Bedagai atau Sergai, tulisannya Sergai. Jadi jembatan penghubung antara kabupaten yang ada di Dusun Pondok Panjang, Desa Kayu Besar, Kecamatan Bandar Kalipah, Kabupaten Serdang Bedagai rusak parah. Tak sedikit warga yang sudah menjadi korban karena jatuh ke dalam sungai saat melintas. Kalau misalnya jembatan penghubung itu sebenarnya penting ya Bang, harusnya itu yang paling diutamakan kan. Dan sebenarnya kita mau tanya juga nih, dana desa kan ada gitu kan? Kemana dialokasikan selama ini? Mungkin ada kepentingan yang lain, kalau boleh tahu itu transparan juga. Karena kan ini kemana? Juga termasuk penting kan, prioritas. Iya, itu untuk masuk bahan pangan apapun itu, karena itu jembatan penghubung udah judulnya. Dan biasanya kayak gini tuh karena ada antar desa ke desa, jadi susah. Mau yang mana yang bayari gitu, setengah-setengah lah. Ribet kali, atau ada satu desa yang nggak mau keluar duit sama sekali, bikin separuh. Kok enggak, bikinnya gini Bang, dibuat tapi yang dari sana nggak boleh masuk. Ya warga desa ini mau pulang kayak mana, nggak bisa juga. Harus ada sertifikatnya dia. Scan barcode-nya. Gitu.
Mainnya main egois aja lah kalau kayak gitu ceritanya. Parah sih kalau ada desa yang kayak gitu untuk warganya padahal ya kan. Jadi hal itu disampaikan oleh Kepala Desa Kayu Besar Oloan Sirait. Kata dia selama beberapa bulan terakhir ini saja ada 3 warga yang mengalami kecelakaan di sana tuh. Udah sampai ada korban loh. Kenapa juga masih udah sampai 3 bulan juga tapi belum ada pembangunan untuk jembatannya. Jadi kondisi jembatan Pondok Panjang memang sangat memprihatinkan. Selain tak ada tiang pengaman, lantai besi jembatan juga sudah bolong dan ditambal menggunakan batang kelapa. Ya untuk lebih Nggak boleh lewat jelasnya, mobil lah itu berarti ya? nggak Bisa tahu nggak? juga. Oke, kita Untuk tengok lebih aja ya jelas, videonya lihat ya. videonya dulu. Ini sudah berapa lama rusaknya, Pak? Kalau rusaknya ini Pak udah agak lama juga Pak. Sebelum saya kepala desa pun ini udah rusak juga jembatannya. Pak, ada nggak warga Bapak yang kecelakaan atau jatuh atau seperti apa Pak? Bisa diceritakan seperti apa Pak? Dia saat melintasi tadi orang tua naik kereta ya keretanya jatuh ke bawah, orangnya pun juga ikut jatuh. Mengalami luka-luka, Pak? Hah? Mengalami luka-luka? Ada juga luka Pak. Baru yang kedua ada itu yang membawa dengan beca, ada dia bawa ikan sama udang, hasil pembeliannya tadi terbuang tumpah gitu Pak. Bersama becanya ke bawah itu. Udah ada berapa kasus lah Pak total? Kalau di sini yang saya tahu Pak udah ada 3 Pak. Selama Bapak menjabat? Iya. Berapa lama Pak? Selama 5 bulan Pak. Jadi langkah yang sudah dilakukan pihak Bapak Pak dari pemerintah desa lah agar ini diperbaiki. Kalau dari pemerintahan desa karena ada bahasa dari PUPR tadi Pak di bulan 10 rencananya katanya mau dibolo. Dari PUPR saya dengar informasi. Jadi menunggu aja lah ya Pak? Iya Pak. Antisipasi Kak biar tidak ada korban lagi. Kira-kira dalam waktu dekat ada nggak swadaya masyarakat lagi? Iya, tapi pemerintah desa sendiri apa Pak? Itu pertama kita upayakan itu mengelas. Baru yang kedua karena ketahanan las tadi nggak sanggup, kita buat lagi batang kelapa. Sama rusak Pak? Ini kurang lebih udah hampir 3 tahun. Pernah nggak diperbaiki nih? Pernah diperbaiki sama termasuk aku sendiri sama kadis terus diperbaiki. Diganti sama batang kelapa, sama dilas sebagian. Pak, ada pernah kejadian orang jatuh atau seperti apa di sini? Sering. Yang naik kereta. Sering naik kereta. Ya, malam mobil lagi sering di situ. Jatuh banyak. Sebelah. Sangat memprihatinkan ya itu Bang. tadi kondisinya. Tapi untungnya tiang tengah itu masih kokoh dari besi kan. Iya. Jadi sebenarnya nggak butuh banyak dana, tinggal belah potong kelapa belah 2, susun. Kebetulan beton lah langsung. Kalau untuk sementara menggunakan dana desa kan kita nggak bisa juga menunggu-nunggu udah 3 bulan berlalu dari Pemprov Sumut belum juga jelas. Ya udah antisipasi dulu pakai dana desa. Baik. Gitu bijak sih kepala desanya. Ya baik. Karena tadi bahaya ya kan di pinggir aja kelihatan ya kan Bang Iya, bolong gitu. Kan itu sebagai tanggung jawab juga masyarakat desanya nanti jatuh kayak karena ada diceritakan yang sampai luka-luka, ada yang udang dan ikannya jatuh lagi ngangkut, rugi. Jadi memang itu menghambat ya untuk distribusi pertanian dan juga nelayan ke desa masing-masing desa nih Bang. Iya, pemerintah pusat juga menyalurkan dana desa itu untuk seperti ini, insiden seperti ini ya kan. Berapa lah kalau buat jembatan gitu Bang menurut Abang habisnya? Abang sebagai orang kontraktor ya. Nggak tahu.
Tapi kalau untuk kayu kelapa gitu nggak sampai 50 juta lah. Tapi ya rapi ya, jangan kayak gitu ya, kelihatan kayak masih. Itu kan cuma dibentang kayak gitu ya kan. Iya, itu cuma kayu-kayu gitu aja. Oke, kalau gitu untuk lebih lengkapnya kita tanya aja langsung sama reporter kita yang udah ready nih Bang. Ada Wai. Halo Wai. Wai. Agak lama masuknya, mungkin lagi nyari kayu kelapa dia. Rupanya dia bantu ya. Halo Duta. Iya. Gimana Duta tadi kondisi jembatan di Serdang Medage tadi di Desa Kayu Besar? Seperti apa kondisinya dan kenapa belum ada perbaikan setelah 3 bulan? Ya, baik Kak Moli dan Bang Tajli, nah bisa saya laporkan memang kondisi jembatan yang rusak yang ada di Kecamatan Bandar Khalifa itu sudah lama berlangsung ya Kak. Sudah ada beberapa tahun yang lalu dan itu memang tadi saya sempat berbicara dengan beberapa warga di sana, mereka sudah lama mengusulkan itu ke pemerintah daerah begitu. Khususnya ada melalui pemerintah kabupaten dan kemudian juga ke pemerintah provinsi, karena memang itu jalan adalah jalan yang menghubungkan antar kecamatan yang ada di Kabupaten Srege dan juga Kabupaten Batubara, dan itu memang merupakan wewenang dari Provinsi Sumatera Utara. Nah, tadi Kepala Desa setempat Bapak Oloan mengatakan kalau sudah ada beberapa warganya yang bahkan jatuh di situ ya. Dia memang baru saja dilantik selama 5 bulan dan selama catatan 5 bulan itu sudah ada 3 warganya yang jatuh, dan terakhir itu pada hari Minggu yang semalam itu ada seorang warga yang menaikkan kendaraan sepeda motor itu pada malam hari jatuh ke situ dari jembatan itu dan mengalami cukup Kak, sampai dirawat begitu karena memang kondisinya pada saat jatuh itu mengalami cedera begitu, dan itu bukan hanya kali pertama. Kemarin juga ada seorang nelayan yang kemarin baru saja menangkap hasil tangkapannya dari laut, dan ketika lewat dari situ bersama becak barangnya dan anaknya juga turut jatuh, dan itu memang sudah kejadian yang sekian kali. Makanya karena waktu kami ke sana itu terlihat beberapa warga di sana kemudian itu membantu menyeberangkan pengendara-pengendara yang melintas, karena masih banyak juga warga yang tidak berani untuk melintas di situ begitu, Bang Tajli dan Kamuli. Jadi langkah-langkah apa yang selanjutnya akan ditempuh oleh kepala desa ini untuk memberikan solusi lah bagi warganya ini? Nah, memang semalam, memang tadi dia sudah menyampaikan beberapa hari yang lalu, beberapa bulan yang lalu, sejak adanya peristiwa banyak warga dan pengendara yang jatuh itu sudah dilakukan upaya perbaikan secara swadaya, namun itu memang tidak bertahan cukup lama, karena memang mereka hanya bisa mengganti besi yang sudah lapuk itu dengan pelepah, maksudnya batang pohon kelapa begitu Bang. Kemudian dibagi dalam beberapa bagian, ditipiskan, kemudian itu yang menjadi alas dari jembatan. Namun sampai sejauh itu hanya itu yang bisa mereka lakukan. Kemudian juga mereka berharap meskipun itu tanggung jawab dari pemerintah provinsi, pemerintah daerah, Kabupaten Srege turut mendorong begitu bagaimana upaya percepatan. Karena di sana itu akses utama yang menghubungkan antar kabupaten, jadi banyak warga atau petani dan nelayan yang melalui akses itu. Jadi karena tidak bisa melalui akses itu, jadi mereka harus memutar sejauh hampir 5 km lewat jalan alternatif yang lain, dan kondisinya juga sama parah begitu, tidak beraspal, namun itu menjadi pilihan alternatif ketika memang banyak truk-truk yang tidak bisa lewat juga dari situ begitu, Bang Tajli dan Kak Muli. Apakah tidak bisa dialokasikan untuk sementara biaya perbaikan dari dana desa? Benar. Apakah ada pembicaraan dengan kepala desa terkait dana desa? Nah, memang untuk dana desa maksudnya yang karena putus-putus Bang Tajli. Untuk dana desa sendiri memang terbatas ya. Semalam sempat kita singgung masalah itu, namun kepala desa belum berani memastikan karena dia juga baru dilantik dan hanya bisa mengalokasikan upaya swadaya begitu Bang, tapi tidak melalui dana desa, karena memang untuk perbaikan itu pastinya cukup memakan banyak
biaya ya, karena memang jembatannya juga cukup panjang, hampir ada 4-5 meter, dan itu merupakan jalan yang harus menggunakan baja besi yang sesuai spesifikasi, karena itu ruas jalur yang banyak dilalui, tidak hanya kendaraan sepeda motor, namun juga truk dan juga bus-bus, bus-bus maksudnya minibus yang kemudian mengantarkan antara kecamatan yang ada di Bandar Khalifa dengan kecamatan yang ada di Batubara, begitu Bang Tazli. Oke deh. Mohon untuk kedepannya didorong ke Pemkab bagaimana solusi dari ditanya ke Pemkab, pihak gitu Pemkap ya, Iya. solusinya ya langsung aja gitu biar cepat. Apakah sudah ada gambaran, udah ada Kapan anggaran, gitu, kapan untuk perbaikannya? Pak, Belum ya? ada ya Bang? Sampai sejauh ini belum ada dari Pemkab. Mereka mengatakan kalau itu adalah wewenang dari provinsi, begitu. Oh, berarti Abang ke provinsi terus nanyain. Langsung aja ditanyain, dor-dor kan aja terus biar cepet, kasihan kan Bang desa, jembatan penghubung loh itu. Tadi Abang berani lewat situ Abang kalau naik motor? Tadi kita minta diantarkan juga sama orang yang di situ, sama warga yang ada di situ, karena memang cukup mengerikan sih ya. ketika Oh, lewat jadi situ. minta Memang tolong malam-malam. dibawain kendaraannya ya. Abang nggak berani bawa sendiri ya? Ada beberapa orang yang di situ stay. Pakai untuk joki nunggu- ya. Pakai nunggu- joki ya, nggak keren sih Abang. Oke, baik. Terima kasih laporannya. Selamat bertugas kembali. Selamat sore. Selamat sore, Bang Tazli dan Kak Moli. Sorry. Harusnya kan Bang dia aja bawa sendiri. Rupanya kalau jatuh kan beritanya makin Siapa yang memberitakan? si Wai Live sambil dia, sakit live. enggak. Oh iya ya live ya. Bisa rupanya jatuh kan kayak live-nya tuh tinggi gitu. Terus kayak pemerintah tuh langsung nengokin kan kalau berita-berita di Mau lihat aja Tribun besok Medan. kesana nggak? Enggak, jauh. Oke. Ke Panyabungan nggak mau. Oke, Tribuners, kita akhiri aja segmen Selamat Sore Medan hari ini. Ya, langsung Jangan tutup gitu lupa aja ya. Sampaikan dari Review lah dulu berita hari ini. Oke, Buru-buru ada- kali. Mau kemana? Sapipis. Oke Tribuners, itu dia tadi untuk tiga berita kita menarik hari ini di Selamat Sore Medan. Jangan lupa pastikan kalian untuk selalu menonton Selamat Sore Medan setiap hari Senin sampai Jumat jam 17 waktu Indonesia Barat. Buat minggu depan kita masih hari Selasa atau udah Senin Bang? Nggak tahu. Oh kita tunggu bos ya, Iya. ayah-ayah ya, ayah yang memberi Tapi keputusan. enaknya sih Selasa aja. Senin sih. Ya udah Molly Senin aku Selasa. Ya udah bisa dong kita. Abang sama ayah. Terima kasih Tribuners sudah menyaksikan. Pastikan kalian untuk selalu tonton dan ikutin berita-berita up to date kita ya Bang. Ya. Ada di mana aja tuh Bang? Di website kita tribunmedan.com dan juga YouTube, TikTok, Instagram, Facebook dan lainnya. Twitter, pokoknya banyak lah semua ada. Terus untuk yang sifatnya lebih santai untuk wisata, kuliner, pertualangan, itu kalian bisa nonton di Tribun YouTube, Medan. TikTok dan juga Instagram Tribun Medan Explore, nggak pakai I, langsung X. Oke deh Tribuners, terima kasih kalian sudah menyaksikan. Kalau gitu saya Molly Saya Tazli. dan juga kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan.